Detasemen Kesehatan Wilayah Bogor di Kompleks Rumah Sakit Salak Bogor, Jawa Barat. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan. Pasca dibukanya posko DVI antemortem korban pembunuhan Mbah Slamet, sejumlah pelapor mulai berdatangan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Kutsia Firdausi yang akan menyampaikan informasi menarik selama satu jam ke depan. Dan pemirsa, informasi pertama yaitu terkait dengan kebakaran di Gedung Detasemen Kesehatan Wilayah Bogor di Kompleks Rumah Sakit Bogor Jumat siang terjadi. Kobaran api ini menghanguskan kantor Detasemen Kesehatan TNI AD yang berlokasi bersebelahan dengan Rumah Sakit Salak di Jalan Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat. Sejumlah pasien maupun warga yang berada di lokasi berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. 10 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkot dan Pemkab Bogor dikerahkan guna memadamkan api yang terus menjalar sepanjang bangunan hingga meluluhlantahkan seluruh bangunan beserta isinya. Belum ada keterangan dari pihak Rumah Sakit Salak ataupun dari petugas pemadam kebakaran. Upaya pemadaman hingga saat ini masih terus dilakukan petugas damkar guna memastikan api tidak menjalar. Laporkan ada korsleting listrik di seputar medical check up. Di situ kemudian api menjalar ke apotik dan pemadam kebakaran bergerak cepat karena kita khawatir akan kena ke pasien ya, tetapi jaraknya agak jauh dengan IGD. Jadi kita fokus padamkan di lokasi dan juga mencegah agar tidak menjalar ke bangunan Denpom. Saat ini sekitar jam 3 kurang 15 api sudah relatif terkendali, tetapi di dalam masih ada yang menyala. Jadi diperkirakan berdasarkan informasi dari saksi mata kemungkinan besar karena korsleting di daerah medical check up. Sejauh ini alhamdulillah belum ada laporan korban jiwa maupun luka-luka, tetapi tentu masih kita harus pastikan setelah api padam semua dan kemudian kita cek ke dalam. Pak Wali, unsur ledakan bisa dikonfirmasi apa itu, Pak? Ya, kemungkinan besar itu dari gas. Dari gas dan dari ada botol-botol tabung-tabung. Jadi bukan dari amunisi, senjata bukan. Ya, dari tabung gas dan dari botol-botol. Karena itu kan ada apotek di situ. Berapa bangunan yang kena? Ruang pelayanan aja. Di ruang pelayanan. Ya, yang terbakar ini ruang pelayanan. Ruang pelayanan, medical check up, administrasi, keuangan. Satupun dari pihak damkar belum ada yang datang satupun. Api semakin membesar. Sudah merambat. Sudah merambat. Sudah merambat. Bangunan baru dan Ya, mengumumkan kebakaran Rumah Sakit Salak. Nggak ada pemadam kebakaran? Belum nyampe. Oh my god, serem banget. Pasiennya di dalam ya.
Pemirsa, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan Kamis malam. KPK mengamankan barang bukti uang dari lokasi OTT. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditangkap bersama sejumlah pejabat yang diduga ikut serta dalam melakukan korupsi sejumlah proyek di Kepulauan Meranti. Mereka segera dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang dari lokasi OTT. Namun hingga kini KPK masih menghitung total uang yang ditemukan. Meski masih dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah uang tak menjadi pertimbangan untuk menjadi bukti korupsi. Disegel KPK ya. Disegel KPK. Ya, jadi betul ya, tadi malam tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak yang sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Satu di antaranya adalah Bupati dan juga beberapa pejabat strategis lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten dimaksud. Saat ini tim KPK masih terus mengumpulkan bahan keterangan, termasuk segera membawa para pihak ini ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum menjabat sebagai Bupati, Muhammad Adil sempat menjadi anggota DPRD selama 2 periode. Pada tahun 2020, ia maju dengan memenangkan Pilkada Bupati Meranti. Muhammad Adil menjabat sebagai Bupati Meranti untuk periode 2021-2025. Ia dilantik oleh Gubernur Riau pada 26 Februari 2021. Muhammad Adil termasuk sering berpindah partai. Pada tahun 2014-2019, ia bergabung dengan Partai Hanura, dan di tahun 2019 hingga akhir 2022 bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Setelah itu, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. KPK Bupati Meranti Muhammad Adil memiliki total kekayaan mencapai 4,7 miliar rupiah. Hartanya mencakup 74 bidang tanah dan bangunan di Kepulauan Meranti dan Kota Bengkalis, Riau, dengan total nilai mencapai 4,3 miliar rupiah. Bupati Meranti Muhammad Adil mencuat saat bersiteru dengan Kementerian Keuangan mengenai bagi hasil migas. Bupati menganggap pembagian hasil migas antara pemerintah pusat dan daerah tidak adil. Menuntutnya macam-macam, Pak. Yang seperti biasa, kemarin 114 miliar. Itu kemarin 2022. Sekarang minyaknya naik. Liftingnya naik, dolarnya naik, lah dapatnya kok malah 700 juta rupiah tambahannya, kena apa? Pernyataan keberatan Bupati Meranti Muhammad Adil disampaikan saat rapat koordinasi nasional yang digelar pada Desember 2022 mengenai pengelolaan pendapatan belanja daerah di Pekanbaru Riau. Di hadapan pejabat Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Adil mempertanyakan dana bagi hasil DBH minyak di Kepulauan Meranti. Adil menilai penerimaan yang diterima daerahnya tidak sebanding dengan produksi minyaknya. Rupiah apa dolarnya naik, hitungannya 160 ke 100 itu ada 40 dolar. Masa kami terima cuma 700 juta? Makanya saya tadi dari awal-awal ngomong, takut nih Bapak walaupun baru 3 minggu, ya takut nggak paham juga gitu. Saya terus terang, Pak, saya sudah lapor kepada pembina saya, Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah, Pak. Kementerian Keuangan sempat menanggapi protes Adil dengan menyebut perhitungan transfer ke daerah atau TKD mengenai DBH Migas wilayah Meranti telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tadi saya sampaikan secara
kebijakan, ada kebijakan baru di tahun 2023 ini, di mana bagi hasil itu juga diberikan kepada daerah yang berbatasan, bukan hanya daerah. Tidak hanya ribut dengan Kementerian Keuangan, Bupati Muhammad Adil juga pernah berselisih dengan Gubernur Riau Samsuar. Adil menolak Gubernur Riau kunjungan ke daerahnya. Adil juga pernah menolak hadir dalam rapat koordinasi yang digelar Pemprov Riau. Padahal acara yang digelar di Pekanbaru dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia terhindar dari sanksi berat FIFA setelah batal menggelar Piala Dunia U20 2023. FIFA hanya memberikan sanksi administratif kepada Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Indonesia terhindar dari sanksi berat FIFA setelah batal menggelar Piala Dunia U20 2023. Dalam pernyataan resminya, Erick mengatakan bahwa Indonesia terhindar dari sanksi berat pengucilan dari sepak bola dunia. Indonesia hanya mendapatkan kartu kuning, tidak kartu merah. FIFA hanya memberikan sanksi administratif berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk keperluan operasional PSSI. Erick mendatangi FIFA sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk melakukan negosiasi, sekaligus mempresentasikan kepada FIFA blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Dan pemirsa, berikut ini adalah pujian dari sejumlah netizen terkait dengan sanksi ringan dari FIFA terhadap Indonesia. Kekhawatiran Indonesia mendapat sanksi berat akhirnya tidak terjadi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan Indonesia hanya mendapatkan kartu kuning dari FIFA. Keputusan FIFA memberikan sanksi administrasi ini mendapatkan banyak apresiasi dari selebriti Indonesia. Diumumkan di Instagram PSSI dan Instagram pribadi Erick Thohir bahwa Indonesia hanya mendapatkan sanksi administratif, mendapatkan apresiasi dari sejumlah selebriti yang memberikan ucapan syukurnya di media sosial. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat hukum olahraga Eko Kristianto atau yang akrab disapa Eko Maung. Selamat sore Mas Eko. Selamat sore Uci. Ya Mas Eko, Anda sebagai pengamat gitu sepak bola begitu, Anda melihat bahwa sanksi administratif ringan yang diberikan FIFA kepada Indonesia, apakah ini artinya memang lobby-lobby yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini berhasil begitu sehingga kita hanya mendapatkan sanksi ringan? Iya, bisa dikatakan seperti itu ya Uci ya. Jadi sebetulnya kan seperti pernah diprediksi ya bahwa Indonesia itu kena sanksi ya, bahkan harus ya, karena lalai atau alpa atau one prestasi juga bisa gitu. Karena gagal, intinya gagal melaksanakan Piala Dunia U20 di Indonesia, itu harus kena sanksi. Tapi terkait sanksinya apakah berat atau tidak, udah dikatakan sebetulnya bukan cuma saya yang bilang ya, banyak pengamat juga memprediksi sanksinya tidak akan berat. Karena sebetulnya sanksi paling berat ya, yaitu di-ban, di-blok dari FIFA itu kalau misalkan federasinya ya atau PSSI-nya itu tidak bisa menjaga kedaulatan FIFA di negara tersebut ya. Jadi dalam kata lain diintervensi sama pemerintah. Tapi yang terjadi kali ini kan bukan intervensi pemerintah ya. Bahkan pemerintah pun sebetulnya ingin melaksanakan Piala Dunia U20 itu di Indonesia dengan lancar. Jadi memang ada hal-hal politis yang dikatakan di luar kendali federasi dan juga pemerintah Indonesia. Kalau Anda melihatnya, Mas Eko, sanksi berat apa sebenarnya yang bisa saja begitu diterima Indonesia karena gagal menjaga perjanjian untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20 gitu? Saya pikir kalau sanksi yang berat memang nggak pernah kepikiran ya dalam kasus ini. Karena FIFA kan melihat memang bukan salahnya PSSI dan juga bukan salahnya pemerintah juga kalau dalam hal ini gitu ya. Dan kita harus memperhitungkan juga kedekatan
lobby ya, retorika dan penjelasannya Pak Erick Thohir yang langsung menemui Presiden FIFA. Dan jangan lupakan juga kemarin kan Pak Erick Thohir kan mengatakan tentang cetak biru ya, blueprint. Nah, ini artinya saya asumsikan ya bahwa sebetulnya Pak Erick Thohir bisa meyakinkan FIFA bahwa walaupun peringkat Indonesia itu rendah, lalu juga peringkat liganya rendah, tapi Indonesia tetap strategis ya dalam konteks sepak bola global. Karena Indonesia ini kan penontonnya banyak ya, animonya besar. Dan olahraga sepak bola itu kan bukan cuma sekedar olahraga saja, sekarang kan udah jadi industri ya, industri tontonan. Saya pikir Indonesia selalu dianggap strategis gitu, walaupun bukan dari sisi prestasi ya, Uci ya. Anda tadi menyebutkan FIFA melihat Indonesia sebagai strategis. Apakah ini juga sanksi ringan ini membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara yang penting begitu bagi otoritas sepak bola dunia FIFA? Iya betul. Jadi kita bisa melihat sebetulnya esensi Piala Dunia 20 saja. Jadi Piala Dunia 20 ini ya, ini sudah jamak diberikan kesempatan kepada negara-negara yang memiliki potensi sepak bola ya. Jadi development sepak bola pembagian. Kalau Piala Dunia yang beneran itu kan di negara-negara maju biasanya ya, sepak bolanya maju. Kalau enggak dari segi finansial menjanjikan, worth it ya. Nah, ada peluang untuk negara-negara yang dikatakanlah negara biasa saja dalam sepak bola untuk menggelar event Piala Dunia yaitu U20 dan U17 ya. Dan biasanya negara-negara yang mendapatkan kesempatan ini adalah negara-negara yang berpotensi tapi dia membutuhkan football development, pendampingan dari FIFA ya. Biasanya digenjot dari sisi infrastruktur, lalu juga pembinaan-pembinaan ya, pelatihan-pelatihan. Dan Indonesia kan sudah menunjukkan itu gitu. Jadi sanksi administrasi yang berupa uang dipending ya, itu sebetulnya bukan uang cash dikasihin gitu, tapi berupa program gitu. Baik, Mas Eko, Anda melihat sanksi ringan ini apakah membuat begitu Indonesia bisa menggelar Piala Dunia untuk kelompok umur lainnya? Masih ada kesempatan begitu? Jadi banyak diceritakan katanya Indonesia akan memutar yang kemarin di Peru ya, karena Peru juga kan tidak berhasil menggelar yang U17 katanya di Indonesiain. Tapi saya pikir itu peluang ada, cuma jangan bikin kita belum tahu step-stepnya dengan pemerintah. Jangan lupakan juga secara peraturan perundang-undangan nasional ya, setiap yang mau mengajukan bidding itu tetap harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Jadi ini kan seakan-akan kan mirip ya U20, U17. Tapi tentu saja perencanaannya berbeda jauh ya. Dari mulai bulan, waktu, persiapan, saya kira perlu diomongin lagi gitu. Jadi kalau misalkan peluang untuk menggelar U17 ya di akhir tahun ini ada. Cuma kalau misalkan belum ada statement apapun dari pemerintah dan juga Pak Erick Thohir ya, kita jangan dulu mikir ke sana saya pikir, Uci. Jika kita berandai-andai begitu Mas Eko, jika memang Indonesia berkesempatan begitu untuk menggelar Piala Dunia untuk kelompok umur lainnya, apa yang harus dilakukan, apa pelajaran begitu yang bisa kita petik dari kejadian kemarin gagal menyelenggarakan Piala Dunia U20? Ya kalau kita melihat kasus kemarin ya, itu kan disinyalir terkait keterlibatan Israel dalam Piala Dunia U20, itu kan jelas tidak akan terjadi di U17 karena Israelnya nggak lolos ya. Tapi bagaimanapun konsolidasi, terutama konsolidasi internal nih dalam negeri, itu perlu mutlak ya, kita perlu meninjau lagi gitu. Jangan-jangan ada nanti gerakan, menolak juga negara sekutunya Israel misalkan. Saya nggak tahu ya, itu juga harus diperhitungkan. Jadi setiap kali menggelar event besar, itu kan ada kepanitiaan lokal ya. Kalau kemarin Piala Dunia U20 itu ada yang namanya INAFOC, Indonesia FIFA World Cup Organizing Committee. Nah kalau misalkan nanti mengambil kesempatan yang U17 nih, yang Peru itu nggak jadi, itu juga akan dibentuk kepanitiaan seperti ini. Dan di kepanitiaan itu ada menteri-menteri ya, ada menteri luar negeri, termasuk juga nanti menteri dalam negeri. Nah, menteri dalam negeri inilah ya, belajar dari kejadian kemarin, harus melakukan konsolidasi ini, Pak Tito ya, kepada para kepala daerah. Iya. Dan juga komitmen bersama begitu ya, harus dilakukan agar sepak bola tanah air semakin baik ke depannya. Terima kasih Mas Eko Kristianto sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Pemirsa, kebakaran terjadi di Gedung Detasemen Kesehatan Wilayah Bogor di Kompleks Rumah Sakit Bogor Jumat siang. Kobaran api ini menghanguskan kantor di kawasan Detasemen Kesehatan TNI AD yang berlokasi bersebelahan dengan Rumah Sakit Salak di Jalan Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat. Sejumlah pasien maupun warga yang berada di lokasi berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri.
10 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkot dan Pemkab Bogor dikerahkan guna memadamkan api yang terus menjalar sepanjang bangunan hingga meluluhlantahkan seluruh bangunan beserta isinya. Belum ada keterangan dari pihak Rumah Sakit Salak ataupun dari petugas pemadam kebakaran. Upaya pemadaman hingga saat ini masih terus dilakukan petugas damkar guna memastikan api tidak menjalar. Baik, kita langsung bergabung dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya, yang sudah berada di lokasi kebakaran. Selamat sore, Mas Bima. Selamat sore, saya baru bergeser tadi di lokasi kebakaran ke Balai Kota. Jadi sekarang posisi saya di Balai Kota kira-kira 200 meter barangkali di lokasi kebakaran. Anda sudah bergeser, ini artinya kebakaran api sudah padam di sana, Mas Bima? Ya, tadi dilaporkan api mulai di pukul 13:10. Kemudian pemadam kebakaran kami datang di lokasi sekitar 10 menit kemudian, dan sekitar jam 15 kurang tadi api sudah berhasil dikendalikan. Sekarang dalam fase pendinginan di sana. Jadi untuk lalu lintas di sekitar kawasan tersebut bagaimana, Mas Bima? Tadi sempat ditutup. Oh ya, sekarang masih juga ditutup. Ini lokasi di pusat kota mengalami kemacetan, terjadi pengalihan arus. Nah, karena di Balai Kota sendiri sedang ada peringatan Nuzul Quran, jadi kita mengkondisikan lalu lintas supaya bisa diantisipasi sekarang. Masih ditutup, jadi bagi warga yang ingin melintas jalan tersebut, alternatifnya ke arah mana, Mas Bima? Ya, saya himbau warga untuk menjauhi istana, Balai Kota, dan juga Rumah Sakit Salak. Ya, jadi sebaiknya tidak mendekati ke pusat kota dulu karena terjadi kemacetan total, ada pengalihan arus, karena masih ada giat pemadam kebakaran di sana mematikan sisa-sisa api. Mas Bima, kami ingin mengkonfirmasi tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini ya, Mas Bima? Alhamdulillah belum ada laporan adanya korban jiwa maupun korban luka-luka. Kami juga ingin meluruskan tidak ada pasien yang dievakuasi karena lokasi kebakaran itu ada di wilayah pelayanan, administrasi dan keuangan, tempat medical check up, jadi bukan tempat perawatan. Jadi agak berjarak dengan IGD dan tempat pasien dirawat. Jadi tidak ada pasien yang dievakuasi. Lokasi yang terbakar adalah wilayah pelayanan, administrasi keuangan dan medical check up. Itu yang diduga munculnya sumber api karena korsleting. Baik, karena korsleting listrik. Ini artinya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Salak tetap berjalan normal saat ini? Tentu tidak normal karena apotik habis, terbakar. Saya perintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk membantu suplai obat-obatan sampai fasilitas di Rumah Sakit Salak kembali pulih. Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan Rumah Sakit Salak, Pak Danrem, Pak Dandim semua. Dinas Kesehatan membackup penuh untuk suplai atau stok obat-obatan, sementara fasilitas masih diperbaiki di Rumah Sakit Salak. Mas Bima, tadi kita mendapatkan gambar bahwa api cukup besar, kemudian juga asapnya cukup banyak. Apakah ini juga asap ini mungkin masuk ke daerah, ke kawasan rumah sakit sehingga mengganggu pasien, mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan di sana, Mas Bima? Alhamdulillah, saya berada di lapangan ya tadi sejak awal, dan kita pastikan pasien itu mendapatkan atensi utama, nggak ada asap masuk, tidak terpengaruh sama sekali, masih bisa dijaga di sana. Saya juga memastikan tadi api tidak menjalar ke arah kantor dan Denpom yang merupakan letaknya itu bersebelahan dengan Rumah Sakit Salak dan di seberang Istana Presiden. Jadi kita pastikan tadi api berhasil dikendalikan sebelum menjalar ke arah dan Denpom. Baik, Mas Bima, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.
Pemirsa, pasca dibukanya posko DVI antemortem korban pembunuhan Mbah Slamet, sejumlah pelapor mulai berdatangan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Ainus Sore.